Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kalimat yang patut terucap dari lisan kita yang semoga Allah menjaganya sejak di permukaan dunia ila yaumil qiyamah kecuali ucapan dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan dan diujikan kepada kita. Mudah-mudahan seiring dengan hidayatul bayan wa taufik yang senantiasa mengiringi dan mendampingi kehidupan kita akan semakin menguatkan keyakinan kita untuk bisa membenargunakan nikmat Allah di atas kebenaran dan sekaligus diiringi dengan rasa bertanggung jawab. Karena Allah mengingatkan kepada kita, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kelak akan aku tanya padamu, untuk apa nikmat yang engkau berikan ini? Salawat ma'assalam semoga Allah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
uswatun hasanah, suri toladan, yang telah memberi keteladanan kepada umatnya dalam seluruh ruas kehidupan. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya semata kepada Allah dan melaksanakan syariat Allah di atas sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan akan dilanjutkan oleh anak keturunan kita. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini sesuai dengan janji Rasulullah. As-salatul khams, salat yang 5 waktu yang dilaksanakan. Minal jum'ah ilal jum'ah, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah dari Jum'ah ke Jum'ah. Ar-Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan insyaallah mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan insyaallah di bulan depan. Maka janji Rasulullah merupakan sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa kita selama kita bisa meninggalkan dosa besar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan dan mendapatkan kefahaman dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan waktunya cukup sesuai dengan tema yang ditawarkan kepada kami, maka kami mengajukan tema penantian. Secara umum kita ini sering kali menanti tanpa kita sadari, tanpa kita terasa bahwa kita ini senantiasa menanti. Coba kita simak satu ayat, nanti akan kita lihat bagaimana proses penantian kita, benar atau salah, menanti dalam keadaan yang menguntungkan kita atau jeda penantian itu justru merugikan kita. Kita lihat Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Kamu tiada menanti kecuali kedatangan malaikat. Untuk apa? Mencabut nyawa siapapun, kapanpun, dimanapun. Allah sudah menjelaskan di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti merasakan kematian. Umum. Kita sering mendengar, kita sering melihat, tapi kita belum merasakan. Posisi menanti. Satu poin. Au ya'ti rabbuk, atau kedatangan Rabbmu, kedatangan Tuhanmu. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebagian dari ayat-ayat Allah. Mufassirin menjelaskan, yakni datangnya tanda-tanda hari kiamat. Untuk menyingkat berapa tanda, satu di antaranya ketika tanda yang bisa kasat mata dilihat. Rasulullah menjelaskan yang secara umum setiap hari kita lihat matahari terbit dari timur, maka kalau sekarang terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Maka pada hari kiamat nanti dia terbit dari barat, tenggelamnya di timur. Apa yang terjadi ketika yang demikian? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ketika datangnya sebagian dari tanda Allah itu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Pada hari itu tidak lagi berguna iman orang yang sebelumnya tidak beriman, tidak percaya, tidak taat, tidak patuh, dan lain sebagainya. Karena disebut iman itu adanya ketaatan, adanya kepatuhan, adanya keyakinan, adanya ketundukan. Yang semula dia tidak tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat hal itu, baru dia mengatakan beriman.
tidak berguna imannya. Allah menjelaskan, tidak berguna. Jangan sampai di situ. Au kasabat fi imaniha khaira, atau sebagian orang yang iman, KTP-nya Islam, dan dia akan marah ketika dia mati, kemudian dimakamkan di tempat pemakaman yang ghairul muslim, maka saudaranya pun akan berontak dan sebagainya. Tapi ingat apa yang disampaikan oleh Allah, lam takun khaira. Tapi ketika dia iman, sama sekali tidak ada kebaikan. Kebaikan yang utama yang pertama apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billah. Bukan kebaikan engkau menghadapkan timur dan barat, akan tetapi kebaikan yang utama walakinal birra man amana billah. Imanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Imanmu pada Allah. Tundukmu pada Allah. Percayalah kamu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hati, lisan, sikap dan perilakunya simetris hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kul tandiru inna muntadirun. Kulin tandiru, sampaikanlah Muhammad, kami menanti. Inna muntadirun. Kamu menanti, kami pun menanti. Bedanya yang satu menanti dengan keimanan, menanti dengan ketaatan, dengan kesabaran, menanti dengan ilmu. Yang satu menanti dengan nafsu. Dia pun tanpa segan-segan untuk menyombongkan diri di hadapan Allah, menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah, merasa yang berkuasa, merasa yang punya kekuatan, merasa yang punya kekuasaan, dan seterusnya. Sehingga apapun yang menurut hawa nafsunya benar, maka itulah yang dia lakukan, dan orang harus tunduk dengan aturannya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita redahkan pemikiran kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak. Kita fahami mengapa sih Allah memberikan kesempatan kita, memberikan peluang kepada kita untuk setidak-tidaknya setiap Jumat kita berkumpul. Untuk apa ini? Satu di antaranya untuk mengadakan evaluasi, untuk mengadakan muhasabah. Sudahkah saya ini termasuk hamba yang sesuai dengan keimanan yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasul? Sudahkah komitmen kita yang senantiasa kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudahkah sholat kita, wa nusuki, pengorbanan kita, wa mahyaya, sudahkah kita dalam berkehidupan ini berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan keluarga dan seterusnya ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu ada yang terkurangi, ada yang terzalimi, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan kontrol baik secara personal maupun secara komunal. Maka apa yang disampaikan oleh khatib secara umum tidak pernah khatib melepaskan dari ketakwaan. Pasti dan menjadikan muqaddimah yang baku. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, ketika orang ini memahami, Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. Mengapa sih kok kita ini suruh takwa? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Kalau engkau bertakwa kepada Allah,
aku jadikan engkau sosok yang bisa membedakan. Ada selektivitas dalam hidup ini. Mana nanti yang akan menjadikan kebaikan diriku, mana yang akan menjadikan mudarat bagi diriku. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan segala sesuatu itu dengan nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu menyampaikan dengan nafsu, tapi dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW tadi mengingatkan antara sholat 5 waktu, kemudian dari Jum'ah ke Jum'ah? Kemudian saya penggal di sini, apakah sunnah-sunnah di malam Jum'ah atau di hari Jum'ahnya itu sudah pernah kita tegakkan? Mengapa Rasulullah Muhammad SAW memilih surat Al-Kahfi sebagai bekal kita, sebagai modal kita, sebagai modal pembenahan dan pemantapan akidah kita? Coba kita lihat satu di antaranya. Dengan begitu banyak ayat, 110 ayat, satu saja di Quran surat Al-Kahfi ayat 49, Allah mengingatkan dengan satu kalimat, wa wudhiyal kitab, akan diletakkan satu kitab, wa taral mujrimina musyfikina mimma fi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada orang yang beriman, yang menyempatkan diri menegakkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dia begitu gembiranya, ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan aku untuk bertemu dengan hari Jum'ah, ya Allah. Maka agar tidak sia-sia Jum'ahku kali ini, Jum'ah yang lebih baik dari Jum'ah yang kemarin. Man amila khairan min amsi wa huwa rabbi. Siapa yang beramal hari ini lebih baik dari yang kemarin, wa huwa rabbi. Man amila amalan amsala min amsi wa huwa khusrun. Kalau sama rugi. Man amila amalan syarrun min amsi wa huwa amal. Kalau hari ini lebih buruk, maka dia yang celaka. Wa iyadzubillah. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan yang diundang siapa dari Jumatan ini? Orang beriman. Maka Allah menunjukkan agar menguatkan iman kita, agar menguatkan keyakinan kita, ditunjukkan kondisi fisik dan mentalnya orang yang mujrim, pelaku dosa. Untuk apa? Agar kita kalau sebagai wa'iyadzubillah melakukan dosa, mengurangi dan bahkan menjauhi dari dosa itu. Menyadarkan diri kita, orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang baik adalah orang yang menyadari, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia beristighfar kepada Allah dan dia tidak melanggengkan perilaku dosa itu dalam kehidupannya. Coba kita lihat satu lagi, satu ayat saja ini sebagai pamungkas. Coba kita lihat. Wa wudiyal kitab fataral mujrimina musfikina mimma fi. Begitu takutnya. Dari roman mukanya kelihatan takutnya dengan apa yang tercatat di dalam kitab itu. Yaquluna, ketakutannya diungkapkan. Yaquluna, ya wailatana, celakalah kami. Mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ma ahsaha. Tidak ada yang tersisa. Semua terkabarkan, semua tercatatkan, semua terdeteksi dengan baik, semua terbukukan. Saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua dikabarkan. Sekecil apapun dosa itu tercatat. Sekecil apapun kebaikan tercatat. Sebesar apapun dosa tercatat.
sebesar apapun kebaikan tercatat. Maka Allah memberikan satu undang-undang. Wa wajadu ma amilu hadirah. Semua amal itu hadir. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, maka mengapa kemudian ketika kita diundang oleh Allah dengan sholat Jum'ah ada kaitannya? Bagaimanakah redaksi undangan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di salah satu hadis nomor 91 di hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menegaskan tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang la yadkhulul jannah illal mu'min. Maka Allah Subhanahu wa taala mengedarkan, menyeru, dan tetap mulai awal zaman sampai akhir zaman yang diundang hanya orang yang beriman. Kita lihat dalam Quran surat 62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila diseru salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik kalau kamu mengetahui. Dari situ ujung ayat, pungkasan ayat. In kuntum ta'lamun, kalau kamu berilmu. Ketika engkau bekali hidupmu dengan ilmu, tahu walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita menekuni, lebih menyibukkan dengan apa yang kita tunggu, merasa rugi meninggalkan Jum'ah, ya sudah, berarti kamu lebih cinta dengan dunia dan kamu mengorbankan akhirat. Wa iyadzubillah. Sehingga ma'asyiral hadirin, banyak ayat yang menjelaskan yang demikian ini. Nanti bisa kita pelajari, di antaranya dalam Quran surat Ali Imran ayat 161. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Mereka akan dibalas dengan sempurna dengan apa yang dia perbuat tanpa dizalimi. Hum darajatun indallah, mereka yang punya derajat di sisi Allah. Wallahu basirum bima ya'malun, Allah maha melihat dengan apa yang kita perbuat. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmatullah. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah akan menjadikan hidayatul bayan wa taufik bagi diri kita, akan menjadi motivasi bagi diri kita. Mengapa sih sampai Rasulullah mengatakan itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu kewajiban bagi orang muslim. Karena agar apa? Mereka menanti datangnya ajal, menanti datangnya hari kiamat, tidak dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ilmu yang akan menyelamatkan dirinya, ilmu yang akan mengangkat derajatnya, bukan ilmu yang akan mencelakanya. Oleh sebab itu, mengapa? Sekali lagi, mengapa Rasulullah membimbing lisan kita? Diharapkan dari lisan ini akan merasuk dalam kalbu kita dan akan mengantarkan perilaku kita. Setiap pagi di doa, di zikir pagi dan petang, Rasulullah mengajarkan kita dengan satu kalimat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, pemberian yang baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang engkau terima ya Allah. Apa syaratnya amal diterima? Ikhlas, semata karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, sebagai pengingat diri kita, sebagai penyemangat diri kita, izinkanlah saya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan akan menjadi penyemangat diri kita dan akan menjadi penenang diri kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah memberikan nasihat demikian: Al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya, dia akan beristirahat dengan kecapaian dunia, dengan kepayahan dunia, dengan hiruk pikuk keduniaan. Wa adzaha ila rahmati, dan dia menuju kepada rahmat Allah. Ada kaitannya dengan khutbah yang pertama tadi. Semua orang akan mati. Inilah posisi kematian orang yang beriman. Dia akan istirahat dari kepayahan dunia menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengingatkan, wal abdul fajir, sementara hamba yang melakukan dosa, terbiasa dengan dosa, dan sampai datangnya ajal dia tidak bertobat, yastarihu minhu, maka semuanya akan istirahat darinya. Siapa yang beristirahat darinya? Al-ibadu, hamba-hamba Allah yang soleh, yang mereka senantiasa didolimi oleh orang fajir ini, dia akan berhenti dari kezaliman yang dia perbuat. Kalau dia seorang pejabat yang biasa membuatkan kebijakan yang hiruk pikuk, maka orang yang biasanya dijadikan hiruk pikuk, orang yang dijadikan panik, maka dia akan istirahat dari kepanikan itu. Wal biladu, demikian juga dengan negeri. Kalau pembuat fajir ini, pelaku fajir ini mati, maka negeri itu akan menjadi tenang. Negeri itu akan menjadi damai. Negeri itu akan menjadi negeri yang bisa merasakan kenikmatan, ketenangan. Was-sajaru, termasuk pepohonan, digambarkan oleh Rasulullah alamnya. Wad-dawab, demikian juga dengan hewan-hewan akan merasa aman dan tentram dari kematian orang yang fajir. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, dari pembekalan yang diberikan dalam khutbah Jumat ini akan menjadikan pembenahan dalam perilaku kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan akan menjadi pemantapan kita dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita sosok yang istiqomah dan kita tidak melakukan kemaksiatan sampai datang ajal menjemput kita. Kita tetap istiqomah ibadah kepada Allah sebagaimana wanti-wanti Allah dalam Quran surat Al-Hijr, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaknya engkau mengabdi kepada Allah sampai datangnya ajal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa mahfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa 'afu 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.